Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terus melakukan pendekatan ke masyarakat, kaum ulama dan juga mahasiswa, mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemarin Panglima TNI memberikan kuliah umum di hadapan Civitas Akademi Universitas Kristen Indonesia. Mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Mengapa saya mengambil judul Mari Kita Berjuang? Berjuangnya tidak sendirian tapi bergotong royong dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Karena memang awal dari perjuangan bangsa ini adalah diinisiatifi oleh para pemuda dan seorang akademisi. Kalau tidak ada yang namanya Dr. Sutomo, belum ada bangsa ini. Dr. Sutomo yang mengikuti sejarah dan beliau belajar tentang antropologi budaya, bahwa perjuangan tidak pernah berhenti selama 300 tahun. Mulai dari Aceh, ada Cut Nyadin, Teguh Umar, ada Sisingamangaraja, ada Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, terus sampai Kapiten Batimura. Tidak pernah mau kalah, silih berganti berjuang, tapi tidak pernah berhasil mempersatukan bangsa ini. Itulah latar belakangnya maka Dr. Utomo mendirikan Budi Utomo untuk berjuang, menyadarkan para pemudanya bahwa kalau kita bersifat kedaerahan, bersifat kesukuan tidak akan berhasil. Selama 20 tahun Dr. Sutomo berjuang dan berhasil menyadarkan para pemuda. Ada yang Celebes, yang Sumatera, yang Java, yang Borneo. Para pemudanya tidak melihat agama, tidak melihat suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Berhasil menyatukan para patriot bangsa untuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Jadi para pemudanya yang bersumpah, itulah sebenarnya awalnya yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Maka lahirnya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dulu hadir. Dan itu adalah para pemudanya. Yang paling inti adalah para pemuda ini sadar, Dr. Sutomo sadar bahwa para pemuda ini adalah keturunan dari orang tua, dari kakek, dari neneknya yang mempunyai gen atau aliran darah patriot dan kesatria. Siapapun yang duduk di hadapan saya ini pasti yang merasa Indonesia mempunyai aliran darah kesatria dan patriot. Buktinya saya akan mengadakan sayembara. Kalau bisa menyebutkan ada satu suku saja di Nusantara ini yang tidak punya ciri khas senjata, saya kasih bonus 50 juta. Angkat tangan. Satu suku aja, Pak, suku ini dia tidak punya ciri khas senjata. Yang kedua, kalau ada satu suku saja di Indonesia yang tidak mempunyai tarian perang, kasih tahu sama saya suku mana? 50 juta. Dan karena ini ada forum akademisi, carikan bahasa lain selain bahasa Indonesia, gotong royong. Bahasa Inggris boleh, bukan timbok ya. Bahasa Arab boleh, bahasa Itali boleh, bahasa apa saja cari. Kalau ada gotong royong, saya kasih 100 juta. Silakan buka, tanya sama Mbah Google sana, boleh. Tidak ada, tidak ada. Karena semua suku di Nusantara ini punya ciri khas senjata. Tarian perang bagi orang yang belajar ilmu bela diri adalah tingkatan paling tinggi. Itu menari, tarian tempur itu tingkat tinggi. Jadi setiap suku ini mempunyai ciri khas senjata,
mempunyai tarian perang dan siap untuk mempertahankan sukunya ini walaupun kecil yang tidak pernah terkalahkan dan tidak pernah takut mati. Itulah Indonesia. Makanya muncullah yang menggerakkan Indonesia ini dengan gotong royong. Tidak mungkin kata-kata merdeka atau mati digunakan oleh Singapura, digunakan oleh Malaysia, tidak bisa, tidak akan tergerak. Karena mereka bukan keturunan patriot, bukan keturunan kesatria. Tapi di bumi Nusantara ini, begitu merdeka atau mati disambut oleh pemudanya semuanya. Merdeka atau mati, dia berjuang mencapai tujuan atau lebih baik mati. Itu hanya bisa dari kumpulan orang-orang patriot dan berjuang berdasarkan kepatriotannya, yaitu gotong royong. Gotong royong hanya bisa di bumi Indonesia yang isinya patriot. Contoh, orang mengangkat meja, 2 orang keberatan. Apa yang dilakukan? Apa? Membantu. Gak ada kata lain, dari semuanya itu gak ada. Membantu. Itu karena lahir dari darah patriot ini, membantu. Gotong royong adalah bersama-sama saling membantu.